Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, apa kabar anak-anak? Anak-anakku yang salih, salihah, masih selalu semangat dan harus tetap semangat meskipun kita harus belajar berjauhan seperti sekarang, tapi mudah-mudahan kita tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran yang baru, yaitu tema 4, sehat itu penting. Kemarin kita sudah belajar tentang iklan, sudah paham ya apa itu iklan? Sekarang kita masuk ke materi baru di tema 4, yaitu pantun. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Asing kan mendengar pantun, apalagi jika kalian salah satu penikmat kartun Upin dan Ipin. Kalian kenal Jarjit? Jarjit adalah salah satu tokoh yang sangat sering berpantun. Pantun itu adalah puisi lama yang terkenal dalam bahasa-bahasa Nusantara dan terikat oleh syarat-syarat tertentu. Jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Kemudian ada lagi pengertian yang lain. Pantun adalah seni merangkai kata atau sastra lama yang berbentuk lisan dan dikenal luas di seluruh Nusantara. Jadi kalau misalkan kalian ditanyakan pantun, kalian mau pengertiannya tentang pantun adalah puisi lama, boleh. Atau pantun adalah seni merangkai kata, boleh. Yang mana saja. Pantun menurut bahasa memiliki beberapa macam ragam sebutan. Contohnya, yang pertama bahasa Minangkabau menyebutnya petuntun, dan bahasa Jawa menyebutnya parikan, bahasa Sunda menyebutnya paparikan, dan bahasa Batak menyebutnya upasa. Kalian bisa melihatnya pada LKS tema 4 halaman 6. Contoh pantun. Bunga melati harum wangi, bunga mawar diikat kawat. Mari kita olahraga pagi agar tubuh kita sehat. Yang kedua, nah di sini sebelum kita lanjut yang kedua, pantun itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama dan kedua itu disebut sampiran, dan bagian yang ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, sekarang pantun yang kedua, bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Sekarang hal-hal dalam pantun. Tadi kalian sudah mengetahui ada sampiran, ada isi. Yang pertama, apa itu sampiran? Sampiran merupakan bagian pantun yang terdapat pada baris pertama dan kedua. Sampiran berfungsi sebagai pengantar atau pembuka. Sampiran menyiapkan rima dan irama untuk memudahkan pendengar memahami pantun tersebut. Biasanya hal-halnya berkaitan dengan alam, budaya, dan kebiasaan hidup masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua ada isi. Selain sampiran, bagian pantun adalah isi. Isi adalah baris ketiga dan keempat. Isi bertujuan untuk memberikan tujuan atau kesimpulan dari pantun tersebut. Sampiran biasanya memiliki hubungan atau makna jelas. Ya, isinya berupa tujuan dari pantun. Kemudian ada bait. Bait merupakan bagian dari teks pantun yang terisi atas beberapa baris. Bait biasanya terdiri dari 4 baris, dan baris biasanya terdiri dari 2 sampai 6 kata atau 8 sampai 12 suku kata. Jadi satu pantun itu ada 4 baris, disebutnya satu bait. Jadi satu bait itu ada 4 baris, sedangkan kalau satu-satu disebut baris, kalau keempat-empatnya itu disebut bait. Rima disebut juga sajak. Rima merupakan
bunyi akhiran yang dihasilkan oleh huruf dalam baitnya. Misalkan kalau tadi contoh yang pertama itu A, yang kedua kalimat keduanya I, yang ketiganya pasti A lagi, yang keempatnya pasti I. Seperti itu ya, nah contohnya. Jari sakit karena luka, itu belakangnya A. Lukanya sangatlah besar, itu A juga. Ini contoh pantun jenaka, nah itu A. Untuk anak sekolah dasar. Ya, jadi akhirnya itu berhuruf A, atau kalian bisa buka LKS halaman 8 untuk lebih jelasnya. Ada pantun berdasarkan isinya. Yang pertama pantun nasihat. Pantun nasihat ini biasanya diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Contohnya di sini ada, ayahku seorang petani, punya sawah, punya ladang. Mari belajar hari ini agar masa depan gemilang. Kemudian yang kedua ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya pantunnya lucu, berisi cerita-cerita yang bisa membuat kita tertawa. Contohnya, burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi, tertawa hati karena geli melihat kuda asyik bernyanyi. Kemudian yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki, di mana kalian harus mendebaknya. Bunga melati, bunga kamboja, syahdunan harum baunya. Jika dikau berilmu katanya, buah apa yang gurih rasanya? Jawabannya kelapa. Kemudian yang terakhir ada pantun kiasan. Mata ikan dengan terasi, paling penting ada nasi. Kalau ibarat padi makin berunduk makin bersih. Jadi pantun kiasan ini adalah pantun yang berisikan mengenai satu kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Jadi kiasan itu mensepertikan. Jadi kamu itu kayak padi, mengibaratkan, gitu ya nak ya. Nah, di sini ada pantun berdasarkan siklus kehidupan. Ingat yang tadi ada pantun berdasarkan macamnya. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Sekarang ada pantun berdasarkan siklus kehidupan. Ada pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berhubungan dengan kehidupan anak-anak. Contohnya, hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Kemudian ada pantun orang muda. Pantun orang muda berhubungan dengan kehidupan masa muda. Bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Dan yang terakhir ada pantun orang tua. Pantun orang tua ini adalah pantun yang berhubungan dengan orang dewasa atau orang tua ya. Biasanya diberikan kepada anaknya. Burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Isi dan makna pantun. Isi adalah tujuan dibuatnya sebuah pantun. Amanat atau makna pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun tersebut. Perhatikan pantun berikut. Wahai Ananda, kuntum pilihan, syarah dan sunnah jangan abaikan, berbuat baik janganlah segan, supaya engkau dirahmati Tuhan. Isi pantun tersebut terletak pada baris ketiga dan baris keempat. Di sini ada baris ketiga dan baris keempat. Isi pantun tersebut terletak pada baris ketiga dan keempat, yaitu berbuat baik, janganlah segan supaya engkau dirahmati Tuhan. Maka makna pantun tersebut adalah agar kita selalu berbuat baik, sebab dengan banyak berbuat baik maka Tuhan akan merahmati kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai tugas hari ini. Semoga kalian paham materi tentang pantun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.